Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menebus kita dari maut yang kekal. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, termulialah namanya, yang hidup Putra Allah yang tunggal. Kalian kalau mau bertanya emang kekristenan, kalian boleh naik ke atas dengan request ke atas. Kita diskusi sopan, santun, dan semua tentunya karena mau belajar. Apapun pertanyaan Anda tentang kekristenan, kita akan bantu untuk beri jawaban dalam hal itu. Oke, Tuhan berkati. Mari kita belajar. In the name of our Jesus Christ, our Savior. Ya, selamat berpuasa buat teman-teman Kristen. Selamat berpuasa buat orang yang berpuasa di Kristen, puasa catur dasa untuk menyambut Paskah, penebusan Kristus dari penebusan manusia oleh Kristus dari dosa. Semangat dan selamat menang pada Paskah. Ya, silakan. Shalom Kak. Ya, shalom. Mau nanya Kak. Silakan. Tentang Kristen Advent Kak. Nah, kenapa dengan Advent? Kok beda ya ajaran-ajarannya dengan Kristen Protestan sama Katolik? Karena mereka mengikuti yang mereka anggap sebagai nabi, yaitu Ellen G. White dari Amerika. Nah, itu urusan mereka ya, Advent. Saya tidak menghakimi, tapi saya tidak percaya dengan ajaran Advent. Tapi kalau dari pandangan Kristen dia itu gimana Kak? Ya, saya tidak punya pandangan apapun. Saya hanya nggak percaya aja dengan praktiknya mereka. Terus dogma mereka tidak merayakan Natal karena alasan di Alkitab pendadak Natal, lalu memberlakukan sabatnya Yahudi dari dulu ya. Kemudian memberlakukan kosher dan lo koshernya orang Yahudi. Saya nggak sepakat dengan itu. Tapi ya biarlah mereka dengan iman mereka. Saya tidak sepakat dengan Advent. Tapi saya tidak menghakimi mereka, gitu. Gitu ya. Oh ya Kak, makasih Kak. Nanya itu aja Kak. Oke, ya. Ya. Silakan Rius, Gea. Salam. Ya, shalom, silakan. Mau tanya apa? Ketawa, dia cuma mau setor kalau dia sedang ketawa gitu, guys. Ada. Silakan Ica. Halo Ica. Halo. Ya, silakan mau tanya apa, Ica? Silakan. Kak percaya ndak hari Sabat itu hari Sabtu? Ya, percaya, betul. Oke. Cuman itu. Iya. Makasih. Dan itu buat orang Yahudi ya, Mazmur 147 1920. Thank you ya. Thank you. Silakan Ian. Selamat. Ya, shalom kakak. Ya, silakan. Mau tanya apa? Kak, saya mau tanya, kan kemarin saya dapat tugas dari dosen, tugasnya tentang disebut apa itu anak-anak Allah dan apa itu anak-anak manusia. Di Kejadian 6 ya? Iya kakak, betul sekali. Anak-anak manusia di sana adalah keturunan Set.
yang saleh, yang baik. Anak-anak Allah di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Maka ketika mereka kawin campur, maka muncullah yang disebut Nefilim. Nefilim itu dari kata Ibrani nafal, artinya jatuh. Jadi Nefilim itu bentuk jamak dari nafal itu, yang adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika anak-anak manusia yang adalah orang-orang jahat, ini kawin campur dengan anak-anak Allah, yaitu orang-orang baik dari keturunan Set yang baik itu, maka lahirlah orang-orang yang campur dalam dosa, yang jatuh dalam dosa. Sama seperti ketika air hitam kamu campur dengan air yang bening, ketika kamu campur maka airnya menjadi keruh. Maka ketika keturunan Set yang adalah anak-anak Allah yang baik ini berkawin campur dengan keturunan Kain yang kotor ini, maka keturunannya menjadi kotor dan berdosa. Maka Tuhan membumi hanguskan keturunan yang berdosa Nefilim itu dengan peristiwa air bah. Gitu. Yang kemudian nanti dari air bah itu dunia genealogi bangsa-bangsa itu diteruskan oleh Nuh melalui anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang bangsa Timur Tengah, Ham memperanakkan bangsa Afrika, Yafet memperanakkan bangsa Asia dan Eropa. Gitu. Ya. Halo? Gimana Ian? Aduh, nggak ada lagi namanya nih. Ada suara kah? Oke, kita lanjut ya. Selamat malam. Malam shalom. Ya, shalom. Apa brother? Mau bertanya tentang Bunda Maria. Apakah Bunda Maria itu berdosa atau bagaimana, Kak? Berkuasa dalam pengertian apa dulu? Berdosa maksudnya. Oh, berdosa. Ya, dia tetap berdosa. Saya seorang Protestan, saya tidak menerima dogma orang Katolik tentang Immaculata. Immaculata ketidakberdosaan, ketidakbernodaan Maria. Begitu. Kita percaya bahwa Bunda Maria itu juga tetap punya noda dosa. Hanya saja ketika dia mengandung Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia dikuduskan oleh Roh Kudus. Yang dengan jalan itu Bunda Maria adalah orang yang paling berbahagia dari seluruh wanita yang pernah bernafas di semesta ini. Karena dia diizinkan untuk mengandung firman Allah yang menjadi manusia itu. Gitu. Maka dia orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Dari sejak zaman Adam sampai akhir zaman, Bunda Maria adalah orang yang paling berbahagia. Cuma dia bukan ilahi. Dan teman-teman Katolik pun nggak sembah dia kan. Tapi menempatkannya pada level hyperdulia atau penghormatan tertinggi. Cuma iman Katolik yang mengatakan bahwa Bunda Maria Immaculata, dalam hal itu saya tidak setuju. Tapi itu tidak menjadi masalah buat saya. Gitu. Karena Ortodoks juga tidak menerima Maria sebagai Immaculata, tapi kita sama-sama menerima bahwa Bunda Maria memiliki gelar Theotokos. Gelar yang diberikan kepada Bunda Maria itu adalah upaya kita untuk menghormati Yesus Kristus. Kita katakan Maria Theotokos, Bunda Allah, bukan berarti Maria itu Allah, tapi kita katakan Maria Theotokos karena dia mengandung firman Allah yang adalah Allah. Maka bundanya dia disebut Sang Theotokos. Bukan berarti Maria itu Allah. Gitu loh. Ya? Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, ya, Tuhan berkati. Silakan jagoan malam. Ini Kak, perbedaan kalau orang yang sembahyang dengan tidak sembahyang. Kalau orang yang sembahyang banyak buat salah, kalau yang tidak sembahyang orang yang baik, gimana Kak? Sembayang apa dulu nih maksud kamu? Kamu iman kamu apa? Muslim? Kristen, Protestan. Oh, bedanya sembayang tidak sembayang tuh maksudnya apa? Kamu dari gereja apa? GPIB. Oh, bedanya yang sembayang dengan tidak sembayang gitu. Ya. Orang yang sembayang berarti mereka mengingat Tuhan mereka. Yang tidak sembayang tergantung kenapa. Tapi kalau dia tidak sembayang karena malas-malesan, berarti dia tidak semangat akan Tuhannya. Dia tidak bersuka cita akan juru selamatnya.
Gitu. Ya bedanya itu ya iman yang mereka miliki. Sungguh-sungguh nggak dia beriman. Kalau seandainya dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhannya, dia pasti sembahyang kepada Kristus, memuji dan memuliakan juru selamatnya yang telah menyelamatkan dan menebus dia. Gitu. Salam Kak ya dari Kalimantan Barat nih Kak. Oh ya, salam. Kamu Kristen udah lama atau gimana? Udah lama dari sejak masih kecil. Oke, udah dibaptis ya? Udah. Oke, puji Tuhan. Sip, semangat ya, jagoan. Oke. Ya, Oke, terima kasih. Yap. Selamat dari apa? Dari maut. Nah, terpujilah Kristus Tuhan. Silakan Momi Yovi. Selamat malam. Halo. Selamat malam Kak. Iya malam. Silakan, Sister. Mau tanya apa? Kak, kalau kita nggak ke gereja itu dosa ya? Udah boleh. Gimana sih? Ya. Kita buka ayatnya ya. Kenapa kamu nggak ke gereja? Gimana ya? Maksud, Kenapa? ada niat tapi nggak semangat gitu ya. Nggak boleh nggak semangat. Apa yang buat kamu nggak semangat? Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ke gereja itu penting, karena di dalam gereja kamu bisa ditegur, kamu bisa dinasehati oleh pendeta, kamu bisa menerima perjamuan kudus yang oleh karenanya kamu bersatu dengan Kristus, dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi jangan malas ke gereja. Kamu malas ke gereja, kalau Tuhan malas kasih kamu napas gimana? Kalau Tuhan malas kasih kamu rezeki gimana? Kalau Tuhan malas kasih kamu kesehatan gimana? Coba, posisi kita itu kita tukar dengan posisi Tuhan kita anggap demikian. Apa yang akan kita katakan tentang diri kita? Kalau Tuhan juga malas, kenapa kita harus seperti itu? Kalau Tuhan malas, kita akan dapat apa? Gitu. Jadi nggak boleh malas ke gereja. Ke gereja itu kamu bersekutu, bersatu dengan jemaat Kristus yang adalah tubuhnya sendiri. Itu ya, jangan malas-malas ya. Nggak boleh nggak punya semangat. Kak, kasih Kak. Jadi mulai hari Minggu kamu harus ke gereja, oke? Ya, pengennya Kenapa? ya, kehalang bocil. Oh, kehalang anak-anak gitu. Aduh, Gak apa-apa, bawa aja. Tapi kalau emang susah dikontrol, ya jangan tiap minggu nggak ke gereja. Niatin dari dalam hati. Gitu. Ya, minta doanya ya Kak. siap. Ya, semangat ya. Kasih. Ya, God bless you. Tuhan berkati Kak. Ya, terberkatilah nama Tuhan. Ya, nggak boleh malas ke gereja. Orang malas-malas ke gereja nih. Ke gereja itu nggak harus kasih persepuluhan yang gede, enggak teman-teman. Memberi itu kerelaan hati ya. Kalau ada pendeta yang mbak sekalian kasih uang-uang gede, itu tinggalkan gereja seperti itu nggak sehat.